warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian kita Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-144 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, orang tua kita, hadirin wal hadirat yang hadir dalam majelis ilmu ini. Dan sebagaimana biasanya, sebelum pelaksanaan pengajian ini kita laksanakan, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh guru kita Iqbal Habibi Siregar. Kepada guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. غفورا رحيما.
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita tadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam ini kita akan menampilkan dua narasumber. Yang pertama adalah yang subyanya Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid MA, karena tuan kita masih berada di luar kota, maka insya Allah nanti akan digantikan oleh tuan guru kita Ustaz Haji Nano Wahyudi SMA. Dan yang kedua adalah tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid yang akan membahas mengupas materi lanjutan malam Ahad yang lalu sekitar mengenai masalah menuntut ilmu. Jadi pada malam ini yang menjadi narasumber pertama adalah tuan guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid dalam mengkaji atau kajian malam ini adalah lanjutan materi malam yang lalu sekitar menuntut ilmu. Oleh karena itu mari sama-sama kita dengarkan penjelasan atau uraian dari tuan guru kita. Kepada tuan guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, Al-Ustadz kita, pembawa acara pada malam ini yang juga saya muliakan, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu telah kita bicarakan uraian Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di mana beliau pernah mengatakan an-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. Manusia semuanya celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu juga celaka kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya itu masih celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu masih berada dalam bahaya besar. Apa bahaya besar yang dimaksud? Tidak ada seorang pun yang menjamin apakah dia mati di dalam iman atau mati di luar iman.
mati dalam iman disebut husnul khatimah, sedangkan mati di luar iman dikatakan su'ul khatimah. Jadi pada pengajian yang lalu sudah kita bicarakan, pertama, orang berilmu wajib kita menuntut ilmu. Kini kita lanjutkan uraian tersebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Fa'lam annal ulum allati talabaha fardun fil jumlati salasah. Maka ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu yang menuntutnya wajib pada keseluruhan ada 3 macam. Jadi ada 3 macam ilmu yang wajib kita tuntut, yang wajib kita pelajari, kata Imam Ghazali. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu sir, ani bihi ma ta'allaqu bil qalbi wa masa'i, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hati atau dikatakan juga ilmu tasawuf. Dan yang ketiga ilmu syariah. Ilmu syariah sering pula dikatakan ilmu fiqih. Jadi ada 3 macam ilmu yang wajib kita pelajari. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu fiqih. Jadi inilah ilmu yang wajib mempelajarinya. Biasanya urutan ilmu ini dikatakan ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf disebut juga ilmu ihsan. Ihsan, iman, Islam, ihsan. Kemudian falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhid miqdaru ma ta'rifu bihi usuluddin. Yang wajib mempelajarinya dari ilmu tauhid seukuran engkau mengenal pokok-pokok agama. Sampai di manakah batasnya wajib kita mempelajari ilmu tauhid? Jawabannya sampai kita mengetahui pokok-pokok agama, usuluddin. Ada juga yang menjelaskan mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya wajib sampai kita tahu membedakan mana Allah Ta'ala, yang mana alam, yang mana qadim, yang mana hadis, mana Allah, yang mana alam. Jadi ini batas mempelajari ilmu tauhid, yaitu anna laka ilahun aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basiran wahidan la syarikalah, yaitu bahwasanya bagimu, kata Al-Imam Al-Ghazali, ada Tuhan yang alim, ada Tuhan yang maha mengetahui, yang kuasa, yang menentukan, yang hidup, yang berkata-kata, yang mendengar, yang melihat, esa tidak ada sekutu baginya. Nah, inilah batas mengetahui atau mempelajari ilmu tauhid itu. Jadi kalau kita amati gaya penulisan ini, Al-Imam Al-Ghazali mengungkapkan alim, qadir, murid, hayyan, hayyun, mutakallim. Beliau menyebutkannya tidak menurut urutan yang kita ketahui. Udah ayat, udah iradat, kemudian hayat sama basar kalam, tidak demikian. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Karena sifat-sifat Allah Ta'ala itu memang tidak tersusun, tidak tertib, sebagaimana pernah saya sampaikan pada pengajian yang lalu.
Jadi yang mana saja pun sifat-sifat Allah itu disebut boleh saja, tidak menurut urutan yang kita kenal selama ini. Jadi kalau kayak Imam Ghazali beginilah, Tuhan kita yang alim, Tuhan kita yang qadir, Tuhan kita yang murid, Tuhan kita yang hayy, yang maha hidup, sami', basir, dan wahidan, yang besar, wahdaniyah. Jadi tidak ada sekutu baginya. Kemudian kita meyakini pula Allah Ta'ala itu muttasifan bisifatil kamal, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, munazzahan an min nuqsan, suci dari segala sifat kekurangan, wasawal, dan hilang, dan bukti-bukti baharu. Sendiri Allah Ta'ala itu bersifat qidam, dari segala yang baru. Jadi inilah keringkasannya mengetikatkan di dalam ilmu tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Penjabarannya sudah diterangkan dalam kajian tauhid oleh Tuan Guru kita. Satu demi satu sifat-sifat itu sudah dikaji. Kemudian beliau mengatakan, di samping beriman kepada Allah Ta'ala atau disebut qismul ilahiyat, kemudian ada juga qismul nubuwat, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ada hambanya dan rasulnya, hamba Allah dan rasul Allah, Abdullah wa Rasuluh. Kemudian yang membenarkan pada semua yang dia bawa, membenarkan pada segala yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk juga apa yang warid dari lidahnya, lisan Nabi itu, disabdakan Nabi dari segala urusan akhirat. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat, dengan syiar-syiar sunnah yang wajib kita mengetahuinya. Kemudian diingatkan pula pada bagian ini oleh Al-Imam Al-Ghazali, waspadalah jangan jatuh kepada bid'ah dalam agama Allah. Jangan jatuh kepada bid'ah selama tidak datang sunnah, kitab dan sunnah. Jangan sampai kita beramal, jangan sampai kita mengetikatkan yang tidak sesuai dengan kitab dan asar atau sunnah. Hal itu menimbulkan bahaya yang besar. Jadi jelas kepada kita ada bahagian uluhiyat atau ilahiyat, ada bagian nubuwat yaitu kenabian. Jadi itulah batas mempelajari ilmu tauhid. Alhamdulillah di majelis ta'lim Al-Ittihad masalah ini telah dikupas oleh Tuan Guru kita Haji Oka Mas'ud dengan panjang lebar. Kemudian kita bisa membaca di dalam makalah yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Muhammad Thahir Ridwan. Kemudian adapun yang wajib mengetahuinya dari ilmu sirri, ilmu tasawuf, fama'rifatu wajibihi wa manahihi, wajibihi wa manahi, mengenal yang wajibnya dan yang dilarangnya. Jadi secara batin, misalnya ada masalah taubat, syukur, ridha, ikhlas, tawakal dan sebagainya. Kemudian larangan batin, seperti ada sebutan riya, ujub, sum'ah. Ini wajib kita mengetahuinya. Supaya apa? Supaya bisa kita membesarkan Allah Ta'ala dan ikhlas dalam beramal, serta niat yang lurus, yang bersih dan selamat amal kita dari cacat dan celahnya. Jadi wajib mempelajari ilmu tasawuf. Ada juga yang mengatakan batas kita mempelajari ilmu tasawuf sampai kita mengetahui apa saja yang dapat menghapus pahala ibadah kita. Jadi segala sifat yang tercela, kemudian segala sifat yang terpuji, insya Allah hal ini
dikemukakan dalam ilmu tasawuf. Nah, kemudian adapun yang wajib mengetahuinya dari ilmu syariat, setiap yang wajib kita mengerjakannya. Jadi wajib diamalkan, wajiblah mengetahuinya. Jadi apa misalnya? Taharah, seperti taharah, wajib kita mengetahui hukum-hukum taharah. Ini dalam ilmu fikih. Kemudian hukum sholat, apalagi puasa. Kemudian hukum-hukum berkaitan dengan haji, zakat, jihad. Kemudian pada bagian terakhir dari kitab Minhajul Abidinnya ini, Imam Ghazali mengatakan, fa in ta'ayyana 'alaika fardhu wajaba 'alaika ilmu. Maka jika wajib engkau melakukannya, mengerjakan amalan itu, wajib pula kita mengetahuinya. Sholat wajib, sebelum itu ketahui dulu sholat itu. Tidak jarang di antara kita ini, barangkali masih ada sholat, dia tidak tahu membedakan di dalam sholat itu mana yang rukun, mana yang rukun, mana sunat abad, mana sunat hayat, mana yang syarat. Jadi semestinya kita tahu membedakan itu. Allahu Akbar, takbiratul ihram, rukun. Berdiri, rukun. Kemudian nanti baca Fatihah, rukun. Baca ayat, baca surah, sunat hayat. Baca qunut, sunat abad, ada seterusnya. Jadi dapat kita membedakan yang mana rukun, syarat, rukun, abad, hayat. Jadi baru bagus sholat itu, baru bisa kita melaksanakan sabda Nabi SAW, khudhu anni manasikakum, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nah, jadi ini kewajiban menuntut ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu syariat atau ilmu fikih. Nah, jadi kemudian kita lanjutkan. Semua manusia itu celaka kecuali orang berilmu. Orang yang berilmu itu celaka juga kecuali dia mengamalkan ilmunya. Kemudian sebelumnya apa yang telah kita uraikan tadi dikemukakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah dalam kitab Minhajul Abidin. Kemudian dikutip dari kitab Sirajul Talibin halaman jilid 1 halaman 94 sampai 115. Kemudian kita lanjutkan. Berkata Syekh Ibn Ruslan rahimahullah ta'ala, beliau wafat pada tahun 844 Hijriah. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'tabun min qabli abidil wasan wa kullu man biwara'il bin ya'malu a'maluhu manudatun la tuqbalu. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya lebih dahulu disisa dari penyembah berhala. Orang alim dia tahu hukum, tidak mengamalkan ilmunya, dia lebih dulu disiksa dari penyembah berhala. Kemudian wa kullu man biwari ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tidak berdasarkan ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima.
Itu jelas. Sholat tidak pakai ilmu ditolak, puasa tidak punya ilmu ditolak, haji tidak punya ilmu ditolak. Jadi ucapan Imam Ibnu Ruslan ini sangat masyhur. Nama beliau Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain Asy-Syafi'i, lebih dikenal dengan Ibnu Ruslan, yang wafat pada tahun 844. Apa yang kita baca tadi dituangkan dalam kitab Safwatul Zubat, di dalam kitab Ifadatus Sadatil Ummah halaman 95. Jadi kalau begitu, setelah kita punya ilmu, wajib diamalkan, wajib diamalkan. Kalau tidak diamalkan, lebih dahulu disiksa dari penyembah berhala. Apa maksud uraian? Berkata Al-Allamah Asy-Syarif Muhammad Al-Ahdal rahimahullah ta'ala, beliau wafat pada tahun 1298. Wa qauluhu ma'takun yu'adhibuhullahu ta'ala illa bi'afwanhu. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu disiksa. Maksudnya disiksa Allah Ta'ala jika Allah tidak memaafkan dia. Kalau tidak mendapat kemaafan dari Allah, tentu dia akan disiksa. Wa yakunu adabu ala adamil amal bil wajibat. Dan adalah siksanya itu karena tidak mengamalkan segala yang diwajibkan. Jadi segala yang diwajibkan kalau tidak diamalkan, apa dimaksud tadi? Lebih dahulu disiksa dari penyembah berhala. Pada bagian lain dikatakan, kenapa demikian? Karena dia mengerjakan maksiat, dia tahu haramnya. Para alim itu, karena dia tahu salah apa yang dia perbuat itu, tidak mengamalkan ilmu itu salah. Sedangkan penyembah berhala, dia tidak tahu haram ibadahnya itu. Ada yang berpendapat demikian. Ini masyhur kali ucapan Al-Imam Ibnu Ruslan, fa'adimun bi'ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Dalam kalimat lain, min abidil wasan, min qabli abidil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya lebih dahulu disiksa dari penyembah berhala. Kenapa begitu? Karena tidak mengamalkan ilmu itu, dia tahu perbuatan itu salah. Sedangkan penyembah berhala, dia tidak tahu kalau itu salah. Itu satu pendapat. Kemudian ada uraian dari Syekh Abdul Hamid di dalam kitab Al-Adwarus Saniyah Al-Durrul Bahiyah. Penjelasan ini berbeda dengan penjelasan tadi. Maksudnya orang alim tidak mengamalkan ilmunya, yang dimaksud adalah ulama-ulama ahli kitab. Tujuannya ulama-ulama ahli kitab, alladzi waliyahu wa badalu wa katamul haq, yang mana mereka telah menukar, telah mengganti dan menyembunyikan kebenaran. Jadi pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani segera disiksa dalam api neraka karena dia menukar, mengganti dan menyembunyikan apa yang benar yang telah mereka ketahui. Begitu di dalam kitab Al-Anwar As-Saniyah Al-Durrul Bahiyah. Ini ulama kita sebut tadi, Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal 1298 dalam kitab Ifadatus Sadatil Ummah Bitaqriri Ma'ani Al-Zubat. Ulama ini dikenal oleh pelajar kita sekarang ini, misalnya di Muallimin,
Ulfa di Ismailiyah, pengarang kitab Al-Kawakibud Durriyah, kitab nama. Ini yang bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdad, ulama dari Yaman. Nah, kemudian penjelasan yang lain dikemukakan oleh Syekh Ihsan Ad-Dafasi Ad-Damfisi Al-Kairi. Ini Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlah, ulama Jampes Kediri. Ini ulama Indonesia, salah seorang ulama Indonesia yang berhasil mensyaratkan kitab Imam Ghazali. Dalam riwayatnya, Syekh Ihsan ini waktu dia menjadi santri di Jawa, boleh dikatakan dalam tanda kutip batal. Gurunya menerangkan pelajaran, dia tidur, dia main-main. Kemudian diperingatkan gurunya, kenapa tidak kau perhatikan baik-baik? Dia jawab, tenanglah Kiai, nanti kalau saya sudah tamat belajar akan saya syaratkan kitab Imam Ghazali. Benar. Dan syarahan ini termasuk syarahan bisa diterima oleh segenap lapisan. Ini kitab Sirajul Talibin, boleh baca kitab itu, ada 2 jilid. Disebut santri kitab keramat, kata santri, kitab keramat. Nah, pembahasan beliau mengenai wa kullu man bi ra'atin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tidak berdasarkan ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Kenapa demikian? Bagaimana pula pembahasan ini? Beliau jelaskan, orang jahil tidak mengetahui apa yang membahayakan ibadah. Orang jahil sholat misalnya, dia tidak tahu sholatnya itu entah sah, entah batal, tak tahu. Apa yang dibacanya dia tidak tahu maksudnya. Allahu Akbar, tak tahu dia. Meletakkan niat pun tak tahu juga. Misalnya, ini namanya sholat mencontoh orang lain. Sedangkan dalam beramal kita tak boleh mencontoh orang. Betul-betul dengan ilmu. Nah, jadi maksudnya orang jahil itu tidak mengetahui apa saja yang membahayakan ibadah. Itu kalau orang jahil. Berbeda dengan orang alim. Orang alim, Allahu Akbar, sejak takbiratul ihram dia tahu maksudnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dia tahu makna karena dia alim. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alim habibullah walau kana fasiqan. Al-alim habibullah walau kana fasiqan, wal jahil aduwullah walau kana abidan. Orang alim itu kekasih Allah sekalipun dia fasik. Orang alim kekasih Allah walaupun dia fasik. Fasik apa artinya? Melakukan dosa besar. Orang alim kekasih Allah walaupun dia fasik. Sebaliknya, orang jahil musuh Allah walaupun dia abid, walaupun dia beribadah. Sehingga ada dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, fasadun kabirun alimun muta'atikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun.
bahaya besar kalau ada orang alim berbuat salah. Kalau ada orang alim berbuat jahat, bahaya besar. Tetapi lebih besar lagi bahayanya orang jahil berbuat ibadah. Orang jahil berbuat ibadah. Baik, kita ulangi berkali-kali. Al-alim Habibullah walau kana fasiqan. Orang alim itu kekasih Allah walaupun dia berbuat fasik. Sebaliknya orang jahil itu musuh Allah walau kana abidan, walaupun dia abid beribadah. Jadi kalau begitu, lebih mulia di sisi apa orang alim berbuat fasik dibanding orang jahil berbuat ibadah? Kenapa begitu? Karena ibadah yang dia buat itu namanya saja ibadah. Tak tahu dia tak mana batal, tak mana sah, tak tahu dia. Misalnya menutup aurat sebelum sholat, dipersiapkannya pakai sarung. Entah dari mana ke mana batal aurat, tak tahu dia. Nampaknya sampai kain, dia betul kain. Itu orang jahil. Tapi orang alim tahu dia. Jadi menunjukkan kemuliaan orang alim. Jangan diprotes dulu, nanti dulu. Ya, ada kisah bahwa sebahagian manusia berbeda pendapat tentang kemuliaan orang alim yang fasik dengan kemuliaan orang jahil yang abid. Alim fasik, jahil abid. Nah, jadi ini membuktikan memang mulialah orang alim yang fasik itu. Pada suatu hari keluar salah seorang dari mereka, dari manusia tadi ada manusia yang keluar ke tempat ibadah orang abid yang jahil. Orang abid lagi jahil. Jadi sampai dia ke rumah ibadahnya itu somah namanya, surau, menasah. Lalu ada suara begini, ya abdi, qabiltu da'watak wa ghafartu laka dzambak fatrukil ibadah wastarih. Jadi ada suara mengatakan kepada orang abid, orang jahil yang abid tadi, orang jahil yang rajin beribadah. Jadi suara itu katanya, wahai hambaku, telah kuterima doamu, telah kuampuni dosamu, sekarang tinggalkanlah ibadah dan istirahat. Tinggalkan ibadah, beristirahat. Lalu dijawabnya, orang abid tadi menjawab, tapi jahil, ilahi inni arju minka wa hada wa inni ahmaduka wa ashkuruka wa abuduka min zaman kada. Tuhanku, aku mengharap ini darimu. Memang itu yang diharapnya. Aku mengharap ini darimu. Sesungguhnya aku telah memujimu, mensyukurimu, kemudian beribadah kepadamu sejak lama. Jadi senang hatinya
bebas dia dari ibadah, istirahat. Nah, kemudian jadilah dia tersalah karena itu, wa kafiran bijahli, kafirlah dia dengan kejahilan. Mana ada orang berhenti ibadah? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembah Tuhanmu sampai mati, sampai mati. Jadi kalau kita bandingkan pada zaman sekarang, ada apa tidak orang seperti ini? Ada. Al-Musaddiq bin Nabi palsu, ada pegonnya. La Eden di Jakarta yang katanya berjumpa malaikat Jibril, ada pegonnya. Karena ini parah bodohnya itu. Bodoh itu. Itulah akibat orang jahil melakukan ibadah. Jadi dia sudah istirahat, baguslah itu. Tapi dia kafir karena perbuatannya itu. Kemudian pergi pula orang tadi menjumpai orang alim yang fasik. Jumpa orang alim yang fasik, bahkan huwa yashrabul khamar, maka didapati dia sedang minum arak. Ustaz minum keras. Malu. Jadi kemudian datanglah suara, wahai hambaku, takutlah kepadaku, aku adalah Tuhanmu, aku akan menutupi kedosamu. Jadi macam-macam dia ucapkan kepada orang alim tadi. Orang alim tapi pasif. Mendengarkan itu, bangkit dia, bangun dia, dihulusnya pedangnya. Pergi kau dari tempat ini, tak usah kau ajar-ajar ke masalah Tuhan. Pergi kau dari sini, dicabutnya pedangnya. Ya mal'un, anta la ta'lamu rabbak. Wahai mal'un, orang yang laknat, engkau tidak mengenal Tuhan. Aku akan mengajarkan kepadamu siapa Tuhanmu itu. Lari orang tadi. Lari orang itu meninggalkan orang alim yang pasif tadi. Tahulah dia yang benar rupanya. Orang alim yang pasif lebih mulia dari orang jahil yang alim. Orang jahil ini terima saja. Pray, sholat, puasa, ada keinginan. Kalau orang alim ini tidak mau dia menerima ajakan begitu. Bahkan aku lebih mengenal Tuhan dari kau, tapi dia mampu. Itu sekedar menunjukkan kelebihan orang alim. Tapi yang tak bagus dia itu. Nah, itu tadi oleh Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jamfisi Al-Qadiri di dalam kitab Sirajul Talibin jilid pertama halaman 77. Jadi punya ilmu diamalkan. Sesudah diamalkan, sudah selamat? Belum juga. Bagaimana supaya selamat? Mesti ikhlas. Ikhlas. Sebenarnya pembicaraan masalah ikhlas secara khusus sudah diterangkan pada pengajian yang lalu. Panjang pembahasannya. Jadi di sini kita uraikan secara singkat saja. Dikutip dari ucapan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wafat tahun 1132 Hijriah. Apa kata beliau? Fa'alaika rahimakallah bi husnil niyah wa bi ikhlasiha lillah. Wajiblah engkau, kita ini semuanya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, membaguskan niat dan mengikhlaskannya karena Allah. Jadi ilmu amal tadi ikhlas. Jangan mengamalkan sesuatu dari ketaatan kecuali niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Salat, puasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mengharap ridhanya.
Jadi ini mendekatkan diri kepada Allah, mengharap ridhonya, termasuk ikhlas nomor 1. Ini ikhlas nomor 1. Kemudian menginginkan pahala akhirat. Pahala akhirat. Kalau mendapatkan pahala, ini ikhlas nomor 2. Nomor 2. Jadi beramal ibadah karena ingin pahala, ingin surga, takut dosa, takut neraka. Ikhlas tingkat kedua. Kemudian membabil fadli wal minnah. Setelah dia mengerjakan ibadah, dia pandang ibadah itu fadlan minallah. Dia pandang karunia dari Allah. Jadi dia amalkan ilmu tadi karena mengharap ridha Allah. Ada juga mengharap pahala akhirat. Di sini terjadi perbedaan di antara ulama-ulama tasawuf. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat ibadah yang paling bagus karena mengharap pahala akhirat. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi ulama tasawuf yang lain mengatakan ibadah yang paling bagus itu dilaksanakan, orang melaksanakan ibadah itu karena dia menyadari dirinya sebagai seorang hamba. Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya. Karena cinta dan rindunya ingin bertemu dengan Allah, itu sebabnya dia beribadah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut para sufi, itulah ikhlas yang paling tinggi. Tetapi dikritik oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kelihatannya ada kesalahan dalam kritikan itu menurut pendapat ulama tasawuf lainnya. Ya, mengharap pahala akhirat bagus, tetapi ada yang lebih bagus dari itu. Jangan ingat pahala. Jangan ingat pahala. Kalau kita sholat, ada yang membaca lafaz niat, usalli fardhal isya'i 4 raka'atin, makmuman, kemudian adaan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu ikhlas, lillahi ta'ala. Mana ada orang beramal ibadah sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena mengharap pahala. Tadi lillahi ta'ala yang ada. Kalau mengharap pahala tak ada sebutan itu. Bahkan beliau mengatakan bagaimana itu orang-orang sufi itu kalau beramal mereka tidak mau masuk surga. Bukan tak mau masuk surga, itu salah itu. Tidak mau masuk surga. Yang tidak mau itu begini, sholat, puasa, haji misalnya, ada pahalanya. Pahala itu diserahkan kepada Allah. Ya Allah, ini pahalanya, ini pahala yang telah kau janjikan. Mana surganya? Itu yang mereka tengok. Ini pahala amal ibadahku, mana surganya? Jadi ditukar. Itu tidak mau. Orang sufi tidak mau begitu. Tapi kalaupun mendapat pahala, semata-mata karunia Allah, semata-mata minnatullah, hibatullah. Jadi karena ini sudah kita bahas pada pembahasan ikhlas dalam surah lama. Nah, kemudian sudah jelas ayat yang mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah, mengikhlaskan agama karena Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan la yaqbalullahu minal amal illa ma kana minha khalisan lah wa batughiya bihi wajhuhu. Allah tidak menerima segala amal kecuali amal itu ikhlas karenanya dan mengharap ridhonya. Jadi itulah yang dikatakan ikhlas. Kemudian penutup dikatakan di sini bahwasanya orang ikhlas itu pun masih dalam bahaya besar.
Kenapa dalam bahaya besar? Karena tidak dapat dipastikan apakah mati beriman atau mati luar iman. Sehingga Nabi kita mengatakan al-amal bi khatimiha, segala amal itu tergantung penutupnya, kesudahannya. Kalau kesudahannya bagus, baguslah. Kalau kesudahannya tidak bagus, ya su'ul khatimah, ya bagus. Jadi itulah uraian dari ucapan Al-Imam Al-Ghazali menurut Al-Allamah Murtadha Az-Zabidi. Ucapan Imam Ghazali itu dikutip dari kitab dari ucapan Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Imam Ghazali mengutip ucapan Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Tetapi karena Imam Ghazali lebih mempopulerkan kalimat tadi, dikatakan itu dari Al-Imam Al-Ghazali. Sebenarnya itu dari Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Jadi kita cukupkan demikian, walaupun banyak gangguannya malam ini. Nah, jadi kita padatkan. Mudah-mudahan kita ini diberikan Allah Ta'ala menjadi orang berilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian ikhlas pula dalam beramal. Dan setelah itu tidak pernah kita merasa apa? Merasa selamat, merasa enteng. Udah sholat, udah ikhlas, tetap merasa takut. Tetap merasa takut. Nah, sebagai penutupnya lagi, ingat sabda Nabi SAW, tidak akan berkumpul pada seorang mukmin dua rasa takut, dua rasa aman, dua rasa takut. Tidak akan berkumpul pada seorang mukmin dua rasa aman, dua rasa takut. Aman di dunia, aman di akhirat, tak ada itu. Nggak ada. Takut di dunia, takut di akhirat, tak ada itu. Itu tidak akan terjadi. Nah, yang terjadi pada seorang mukmin, takut dia di dunia, aman dia di akhirat. Merasa aman dia di dunia, apakah takut dia di akhirat? Itu akan terjadi. Jadi kita pun tidak, ya. Ada lagi dari khauf, dari takut itu orang yang mengharap. Jadi kalau selesai sholat, mana lebih besar takut daripada takut amalan kita itu tidak diterima, harap amalan kita itu diterima Allah. Mana lebih berat? Ya Allah, terimalah sholat kami. Takut tidak diterima. Jadi ada yang berat takutnya, ada yang berat harap. Jadi sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan ada manfaat. Merupakan bagian dari akidah sam'iyat dan juga sekaligus merupakan unsur dari al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Jadi kita malam ini kita kutip dari kitab Tuhfatul Murid, syarah daripada Jawharat At-Tauhid oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri. Sedangkan Jawharat At-Tauhidnya Ibrahim Al-Laqani. Jadi sama-sama Ibrahim. Kemudian insyaallah nanti akan kita barengi dengan kitab Ma'arijul Qabul Al-Hafidh Al-Hakami. Kenapa ini dipilih? Pertama begini, kalau Tuhfatul Murid ini dia lebih merupakan representasi dari, katakanlah, ulama khalaf. Sedangkan Ma'arijul Qabul representasi dari ulama salaf, walaupun pengarangnya ulama belakangan. Atau kalau mau menukikkan lagi,
Jawhar At-Tauhid representasi dari Asy'ariyah, sedangkan Ma'arijul Qabul representasi dari Salafiyah. Wan naru haqqun wujidat kal jannah fala tamil li jahidin di jinnah. Ibrahim Al-Laqani menyebutkan dalam Jawharatut Tauhidnya bahwa neraka adalah hak, sudah diciptakan. Begitu juga surga. Maka jangan kamu berpaling kepada orang yang mengingkarinya, karena orang yang mengingkarinya gila, di jinnah. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pertemuan-pertemuan dahulu kita sudah, atau yang terakhir sekitar 2 atau 3 minggu lalu, kita sudah sampaikan terkait suhuf atau al-kutub, catatan amal, dan sebelumnya juga sudah hisab, kemudian al-mizan was-sirat. Nah, walaupun tidak berurut, malam ini kita sampai kepada puncaknya al-jannatu wan-nar. Dan saya ingat persis sudah pernah disampaikan juga oleh Ustaz kita Muhammad Thohir Ritonga LCMA terkait surga, tetapi khususnya ru'yatullah fil jannah. Jadi mari kita lihat. Neraka hiya darul azab. Didahulukan penyebutannya neraka di sini. Kalau ditanya mengapa begitu dibuat syekh ini, nah, itu terserah dia. Itu jawaban pertama, dia yang buat. Kemudian untuk jawaban kedua, dalam hal ini bisa saja didahulukannya neraka. Kenapa? Supaya kita tarhib dulu, supaya kita ngeri. Kalau sudah ngeri, tidak pun disebutkan surga, atau tidak pun seandainya, nah ini seandainya yang sebenarnya tidak benar. Seandainya tak ada surga, tapi disebutkan neraka dengan siksaannya, neraka saja disebutkan dengan siksaannya dan segala macamnya, maka itu sudah dapat menghindari kita dari berbuat maksiat yang akan menjerumuskan kita dalam neraka. Nah, tapi ini agak-agaknya dari saya. Walaupun ustadz kita, tuan guru kita tak suka main agak-agak, tapi yang begini agak-agak yang tak menyalahi. Artinya kalaupun salah tidak berpengaruh apa-apa, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, surga, dalam hal ini neraka, kita lebih dahulukan tadi neraka. Neraka hak, artinya sabitah, benar adanya, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, serta ittifaq ulama'il ummah atau ijma' ulama. Awjadaha Allah fima madha kal jannah allati hiya darus thawab, yang sudah Allah ciptakan. Begitu juga dengan surga, benar adanya, sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan.
ada dasarnya dari Al-Quran, Sunnah, dan juga terutama dalam hal ini ijma'. Kenapa saya katakan terutama ijma'? Karena ijma' itu mesti ada dasarnya. Apa dasar ijma'? Dari Al-Quran dan Sunnah juga. Jadi karena itu, mari kita lihat dari ayat Al-Quran. Jadi ijma' tidak kita singgung ini. Ijma', ulama ijma'. Sebelum Al-Quran dan Sunnah, ulama sudah ijma' bahwa surga dan neraka adalah hak, adalah benar adanya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu apa dasarnya. Dari Al-Quran cukup banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang juga penghuninya, tentang kenikmatannya, dan lain-lain. Sekarang kita lari sedikit ke Ma'arijul Qabul. Disebutkan wa minal iman bil yaumil akhir al-imanu bil jannati wan nar. Termasuk iman kepada hari kemudian, hari akhirat, adalah beriman kepada surga dan neraka. Surga dan neraka. Jadi kalau beriman saja kepada hari akhirat, bahwa nanti ada hari kemudian, ada hisab, ada mizan, ada sirat, habis itu tak ada lagi apa-apa, maka tak sah iman kepada hari akhiratnya. Tak beriman. Nah, yanhasiru fi thalathah umur. Dalam kaitannya dengan hal ini, ada 3 hal yang akan atau yang mesti kita imani. Yang pertama, ini tadi yang sudah kita singgung, kaunuhuma haqqan la raiba fihima wa la syakka wa anna an-nar a'da'illah wal jannah dan awliya. Bahwa surga dan neraka adalah hak, benar adanya, tidak ada keraguan lagi dalam hal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala cukup banyak. Yang singkatnya saja kita ambil, fattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Kemudian ayat yang lain, kemudian untuk surga umpamanya sering kita sampaikan atau sering ayat ini, maka Ustaz kita Hafiz sering menyampaikan tafsir terkait ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi neraka u'iddat lil kafirin, surga u'iddat lil muttaqin. Itu dari Al-Qur'an. Wa ghairuha katsira fil Qur'an, dan ayat-ayat lain cukup banyak. Dalilnya dari hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Al-Bukhari ini meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup panjang ini, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqq. Surga hak, benar adanya, pasti. Kemudian neraka juga hak, benar adanya, pasti. Kemudian dalam yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, ini cukup terkenal, doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahajud. Ada yang menyebutkan bahwa doa ini ketika tahajud, yaitu tepatnya pada doa iftitah. Tapi ada juga, walaupun tak banyak, yang menyatakan ini dibaca
habis sholatnya atau pada saat sujud. Tapi yang pasti karena Nabi SAW idza qama minal lail, Rasulullah SAW apabila melaksanakan sholat malam, qama minal lail, inilah jadi permasalahan, apakah ketika berdiri atau dalam sholatnya. Kita ambillah di sini umpamanya kita ikut pendapat yang mengatakan doa berdiri ketika doa iftitah dalam sholat malam atau sholat tahajud. Ada di ujung-ujung doanya Allahumma, dari awal Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal arda man fihin, dan seterusnya sampai ujung wal jannatu haqqun wan naru haqq. Jadi cukup banyak hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang ini. Yang pertama, kita mengimani bahwa memang benar ada. Yang kedua, menurut Ibnu Hafidz Al-Hakami, i'tiqadu wujudihim al-an. Iman kita yang kedua terhadap surga dan neraka ini adalah kita imani, kita i'tikadkan sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang. Apa dasarnya? Tentu firman Allah Subhanahu wa taala, u'iddat lil muttaqin, yang tadi kita bacakan. Disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi kalau disiapkan, udah ada lah itu. Namanya udah disiapkan. Kalau belum disiapkan, kalau belum ada, tak mungkin dikatakan disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Nah, kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga surah An-Najm, "Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Jadi di Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa, ada jannatul ma'wa. Sidratul Muntaha jannatul ma'wa. Dan ini menjadi dalil berikutnya dari hadis, adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW juga dalam peristiwa Mi'raj, anna Nabi ataha lailatul Mi'raj wa ra'aha. Rasul pada malam Lailatul Mi'raj itu, Isra dan Mi'raj, ketika Mi'rajnya Rasul melihat surga itu. Nah, kalau sudah dilihat, itu artinya sudah ada. Ataha, Rasul juga sudah datang ke sini. Nah, kemudian begitu juga terkait dengan neraka, u'iddat lil kafirin dan lain sebagainya. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari menyebutkan babu ma jaa fi sifatil jannah wa annaha makhluqah. Makhluqah. Tentang sifat surga dan bahwa surga itu makhlukah, adalah makhluk dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita singgung? Kenapa ini kita singgung? Karena ada yang berpendapat bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mengatakan belum diciptakan, apa alasannya? Ini umumnya adalah Mu'tazilah yang berpendapat macam ini. Tadi sudah saya tandai, hilang pula. Mereka mengatakan, kalau sudah diciptakan sekarang, sementara belum ada pula yang masuk ke dalamnya, karena nanti setelah datang hari akhirat, baru yang baik masuk surga, atau yang mukmin masuk surga, yang kafir masuk neraka. Nanti itu, kalau sudah diciptakan sekarang, apa gunanya? Sia-sia, nganggur lah. Mengapa ini menjadi dalil mereka? Karena memang ini berdasarkan prinsip dasar mereka yang tidak benar, yang keliru. Apa itu? Nah, yang salah satunya yang pasti adalah al-tahsin wal taqbih al-aqliyah. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang rahmati Allah,
Kemudian kita lanjutkan, singkat saja. Yang ketiga, yang perlu juga kita imani, atau yang wajib kita imani dan kita i'tikadkan, ini mungkin yang agak panjang sedikit nanti, fi dawamihima wa baqaihima, bahwa surga dan neraka itu kekal. Bahwa surga dan neraka kekal. Tetapi cukup menarik, Syekh Al-Hakami menyebutkan kekal ini bi'ibqa'illahi lahuma, kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau dalam ketika sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kita katakan kalau salah satu sifat wajibnya itu baqa, Allah Subhanahu wa ta'ala baqa binafsihi, memang baqa dengan dirinya sendiri, tidak karena yang lain, tidak karena ada yang mengekalkan. Sedangkan selainnya ada juga yang baqa bi'ibqa'illah, dibuat kekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahuma la tafniyan abada wa la yafna man fihima, dan bahwa surga dan neraka itu tidak binasa selama-lamanya, dan penghuninya surga dan neraka juga tidak akan binasa lama-lamanya di dalamnya. Masalah nanti ada yang keluar, nah itu lain cerita. Insyaallah tidak kita singgung di sini. Nah, apa dasarnya? Yang pertama tentu Allah Subhanahu wa ta'ala firman-Nya banyak berkaitan tentang ini, seperti khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, yang sejenis ini, atau khalidina fiha madamatis samawati wal ard, kekal selama-lamanya selagi langit dan bumi ada. Disinilah oleh sebahagian orang, kalau sekarang Agus Mustafa mendasari pendapatnya, ternyata surga dan neraka tidak kekal. Tapi jauh sebelum Agus Mustafa datang, sebelum itu sudah ada yang mengingkari hal ini. Jadi sesungguhnya itu bukan hal baru. Jahmiyah juga mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena surga neraka itu baharu. Apa arti baharu? Wujuduhu ba'dal adam. Singkatnya begitu. Adanya setelah tak ada, atau awalnya dia tak ada baru diciptakan, maka baharu. Kalaulah surga dan neraka baharu, pernah dia tidak ada, setelah diciptakan baru ada, nanti juga setelah ada dia akan tidak ada kembali. Nah, ini kata Jahmiyah jauh sebelum datang Insinyur Agus Mustafa. Ya, insinyur. Jadi kata Jahmiyah, surga dan neraka itu binasa, artinya tidak kekal, karena keduanya baharu. Dan sesuatu yang sudah tetap kebaharuannya, sesuatu yang memang baharu, mustahil kekal. Ini kata mereka. Tapi lagi-lagi ayat ini dibantah, cukup panjang bantahannya. Banyak yang membantah. Bahkan kalau kita lihat tafsiran ayat ini, madamatis samawati wal ini, selama langit dan bumi masih ada. Nanti juga disinggung oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri. Yang dimaksudkan di sini diantaranya macam-macam pendapat mereka. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan langit dan bumi dalam ayat ini, artinya yang masuk surga tadi katakan kekal di dalam surga
atau yang masuk neraka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud langit dan bumi dalam ayat ini bukan langit dan bumi yang di dunia. Kenapa begitu? Karena ayat lain juga jelas. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari akhirat, setelah datang kiamat kelak, pada hari itu akan ditukar langit dan bumi bukan dengan langit dan bumi yang ada sekarang. Atau dengan bahasa lain, wal muradu bis samawati wal ardi hadhil ayah saqafu fuha wa arduha saqfu. Dan yang dimaksud dengan langit di sini adalah langitnya surga. Yang dimaksud dengan bumi, buminya surga. Pertanyaan, apakah surga punya langit, punya bumi? Yang pasti, kalau yang di atas, yang menaungi kita, itu dinamakan langit lagi. Kalau tempat kita berpijak, dinamakan bumi lagi. Itu satu jawaban. Jadi, selama ada kekal di dalamnya, selama langit dan bumi masih ada, ini justru menunjukkan surga dan neraka itu kekal. Siapa yang berpendapat seperti ini? Itu cukup banyak. Di antaranya kalau kita lihat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kemudian juga bahkan Asy-Syaukani sendiri, Az-Zamakhsyari, dan lain-lain lagi. Kemudian yang kedua, sebahagian ulama tafsir menafsirkan selama ada langit dan bumi, ini adalah istilah orang Arab untuk menunjukkan kekalnya sesuatu. Ini disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dan yang sependapat dengan beliau. Jadi orang Arab kalau mau bilang sesuatu itu kekal, dia akan katakan hadza daimun daimas samawati wal ard. Kalau mengatakan suatu lama, hadza daimun daimas samawati wal ard. Jadi sehingga dengan demikian kata madamatis samawati wal ard, madamatis samawati wal ard, ini justru menunjukkan bahwa surga dan neraka itu kekal. Kalau begitu, kelirulah Agus Mustafa. Kenapa keliru? Yang pertama, dia insinyur. Mohon maaf, bagaimanapun itu bahasa Arab. Kalau udah orang Arab ada istilah menyebutkan madamatis samawati wal ard itu menunjukkan kekal sesuatu, namanya Al-Quran bahasa Arab, ya dipahami sebagai bahasa Arab. Yang kedua, dia tidak mau merujuk kepada ulama-ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini. Kemudian yang ketiga, karena dia lebih menggunakan logikanya, yang logikanya tidak disinari dengan nur ilahi. Maka apa yang dikatakan oleh beliau, ada kita tulis nukilannya ini nanti terlalu panjang. Intinya ia mengatakan begini ketika disampaikannya ayat itu. Ayat di atas bercerita tentang keadaan penduduk neraka dan penduduk surga. Dikatakan oleh Allah bahwa mereka itu akan kekal di dalam surga atau neraka selama ada langit dan bumi. Informasi ini sungguh sangat menggelitik logika kita. Kenapa demikian? Sebab ternyata kekekalan surga dan neraka itu menurut ayat ini tergantung pada kondisi lainnya, yaitu keberadaan langit dan bumi alias alam semesta. Dengan kata lain,
akhirat itu akan kekal jika langit dan bumi atau alam semesta ini juga kekal. Sehingga kalau suatu ketika alam semesta ini mengalami kehancuran, maka alam akhirat juga bakal mengalami hal yang sama, kehancuran. Kalau udah hancur akhirat, ada hancurnya, enak kali lah gitu. Jadi tidak ada pembalasan lagi. Apa yang mau dibalas? Alam akhirat tidak ada. Bahkan bukan hanya itu. Kalau kita merujuk, ini belum kemarin kita lompat, al-ba'ts wal hasyr. Ini perdebatan ulama akidah atau ulama kalam dengan ulama falsafat luar biasa. Apakah nanti yang dibangkitkan itu setelah kita musnah, dibinasakan, dibangkitkan lagi, apakah jasadnya jasad yang itu juga yang kita pakai waktu hidup di dunia atau hidup yang lain? Umumnya kalau falsafah, filosof yang benar, dia akan mengatakan yang dibangkitkan adalah dengan jasad yang lain yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ulama akidah umumnya mengatakan yang dibangkitkan adalah jasad yang itu juga. Kenapa yang itu juga? Karena yang beramal waktu di dunia jasad yang ini. Maka nanti yang mendapat balasannya atau ganjaran surga ya yang beramal juga lah. Masa pula jasad yang lain? Yang melakukan kemaksiatan di dunia yang ini jasad. Bukan saya, maksud saya Pak. Artinya jasad yang kita pakai di dunia. Kalau nanti di akhirat masuk neraka, jasad yang itu juga lah yang dibalas. Kenapa jasad lain? Ini umumnya ulama akidah atau ulama kalam akan berpendapat seperti ini. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau yang ketika datang akhirat yang itu juga yang diberi nikmat atau diberi siksa, kalaulah nanti ada akhir, ada binasanya, enak kali lah. Paling sekian tahun umpamanya, walaupun satu harinya ukurannya miqdar 50,000 sana, tapi ada akhirnya, enak juga kalau ada akhir. Nah, masalahnya tidak ada akhir. Tadi sudah kita sebutkan di antara ayat-ayatnya, salah satunya Sahih Bukhari dan Muslim, panjang hadisnya, ujungnya aja. Karena saya tak hafal. Kalau baca mencari-cari lagi nanti. La khalud. Kembali. Khaludun la yamut. Khalud. Kekal. Ketika masuk surga, yang masuk surga itu disuruhkan kepada mereka khalud la yamut. Ketika masuk neraka khalud la yamut. Memang kalau sudah masuk surga, tak ada yang mau keluar lagi. Tapi kalau sudah masuk neraka, semua mau keluar. Iya Pak. Cuman ada yang tak diizinkan keluar. Itulah orang kafir. Kalau orang beriman, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, akan keluar juga, tidak kekal di dalam neraka. Tapi saya tidak menyinggung tentang penghuni surga dan neraka. Jadi ini menjadi counter terhadap pendapat Agus Mustafa dan lain-lain sebagainya seperti Jahmiyah tadi yang mengatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Ini bisa dilacak kalau dalam kitab tafsir yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Semua binasa, yang kekal hanya Allah. Semua. Kalau udah semua yang kekal hanya Allah, selain Allah binasa lagi. Maka dalam hal ini, Pak, saya cari dulu ini. Dalam hal ini, Imam Ibrahim Al-Baijuri juga menyinggung annal ulama qassaru umuma dzalika ala ghairi al-umur allati waradat al-ahadits
Walaupun ayat ini umum dengan kullu itu semua, masuklah surga, masuk neraka, masuk ruh, masuk kursi, masuk aras dan lain sebagainya. Tapi ulama mereka yang faham ini, kita cari tahu dari mereka sajalah. Kalau lebih paham dari ulama atau tak percaya pada ulama, itu lain cerita. Seperti Agus Mustafa, dia lebih setuju dengan pendapat pribadinya. Jadi kalau ada yang sama pendapatnya, Agus Mustafa kedua lagi. Para ulama membatasi keumuman ayat ini, walaupun disebutkan kullu syai', segala sesuatu binasa, tetapi ini dikhususkan. Artinya apa? Ayat ini jenisnya min qabilil amil maksus, masuk dalam jenis ayat umum yang ditaksis. Mana yang mentaksisnya? Adalah hadis-hadis yang menyebutkan ada yang kekal atau dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti muncul pertanyaan, apakah bisa Al-Quran atau apakah bisa hadis mentaksis Al-Quran? Ini tentu kaji usul fikih. Walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi umumnya mayoritas usuliyin itu berpendapat sunnah banyak mentaksis ayat-ayat Al-Quran. Jadi betullah ayat ini min qabilil am al-maksus. Nah, artinya apa? Walaupun yang dikatakan semua, maka maksud ayat ini segala sesuatu akan binasa kecuali yang dikecualikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan Allah kekal. Kemudian apa saja yang dikecualikan atau yang diistisnakan dalam hadis? Wa qad nadzamal Jalal As-Suyuti thamaniyah. Jalaluddin As-Suyuti, termasuk juga Imam As-Subki, disebutkan dalam Ma'rifatul Qabul. Ini mentaksis 8 hal yang tidak termasuk ayat tadi, artinya tidak binasa. Apa yang ke-8 itu? Thamaniyah hukimal baqa'u ya'ummuha, atau thamaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baqul fi hayzil adam, yaitu hiyal arsyu wal kursi wa narun wa jannah wa ajbun. Ini maksudnya ajbud dzanab wa arwah wal lauh wal qalam. Jadi yang tidak binasa itu, yang tidak masuk dalam ayat kullu syai'in wa kullu syai'in halik, adalah arash, lauhul mahfuz, qalam, kursi, roh. Coba tengok, roh tak binasa. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Surga, neraka, dan ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu admun kal khardala fi akhir silsilatid dhuhr. Jadi kalau bahasa kita apa? Tulang. Ya, tulang, tapi kal khardala, kecil, halus, di akhir daripada tulang belakang. Artinya apa? Ketika manusia, katakanlah sudah hancur jasadnya, dikubur, ajbud zanabnya ini tidak binasa. Ketika nanti langit dan bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiupan sangkakala yang pertama, ini nanti tersinggung pula jadinya masalah ini. Disebutkan bahwa pada tiupan sangkakala pertama habis, hancur, mati semua. Artinya tak ada lagi apa-apa selain Allah menurut sebahagian ulama.
Sebagian lain mengatakan yang kekal tadi ketika ditiupkan sangkakala pertama, yang 8 hal tadi tidak ikut hancur. Setelah itu baru ditiupkan sangkakala kedua, maka dihidupkanlah lagi. Termasuk roh tadi, termasuk ajbudzanab dan 8 hal tadi. Nah, jadi ajbudzanab itu pernah disinggung oleh Ustaz kita, Ustaz Hafiz. Teringat saya kata orang-orang kampung atau Ustaz Hafiz atau Ustaz Mas'ud, kalau ada orang meninggal setelah dikubur ada di atasnya apa itu Pak? Binatang kecil yang ada lampu-lampunya, lampu diskonya. Kunang-kunang. Kunang-kunang itu sebenarnya. Jadi kalau orang kampung itu ajbudzanab yang berubah jadi kunang-kunang. Tak betul itu Pak. Masya Allah Pak. Jadi kunang-kunang ya kunang-kunang. Ajbudzanab itu lagi. Nah jadi ini tidak hancur. Sehingga dengan demikian ayat ini tidak menjadi dalil bahwa sorga dan neraka akan binasa juga. Kena dikecualikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wadaba muhaqqiqul mutaakhirin ila annahu la istisna wa la takhsis. Ulama-ulama muhaqqiq belakangan mereka mengatakan ayat ini tidak ditaksis. Jadi betul-betul ayat ini umum. Kullu syai'in halik, segala sesuatu binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya Allah yang kekal. Cuman kata mereka, makna halik ini binasa bukan maknanya halik binasa, melainkan qabilun lil halak, bisa binasa, atau qabilun lil halak kalau kita bahasakan secara harfiah menerima binasa. Artinya apa? Segala sesuatu halik bisa binasa, bisa, kecuali yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bisa binasa, surga pun bisa, neraka pun bisa, roh pun bisa, ini itu pun bisa. Tetapi hadis-hadis lain mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki yang hal ini binasa. Allah menghendaki yang 8 ini tetap kekal. Ini Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada akhirnya itu sajalah agaknya. Kemudian sedikit lagi, tadi sudah saya singgung, yang mengatakan tidak ada sekarang. Wa qala ta'ifah minal mu'tazilah wal qadariyah, mu'tazilah dan qadariyah, termasuk qadariyah karena qadariyah sendiri bagian daripada mu'tazilah. Jadi demikian saja, agak singkat memang. Saya baru dipastikan bahwa Dr. Ardi mungkin tak terkejar dia datang malam ini ke sini sekitar jam 6. Saya sudah mau ngisi pengajian rutin di masjid. Jadi itu saja yang harus saya sampaikan. Mohon maaf ini banyak pula yang dibawa-bawa ini tak bersih, tak rapi macam Ustaz tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita mohon juga koreksian kalau ada yang perlu diluruskan, kalau ada yang kurang cocok kepada tuan guru kita sangat mengharapkan koreksi itu. Demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Dan sebagai penutup, karena sudah lewat dari apa yang kita agendakan, mohon maaf, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh tenaga kita, ya, Ustaz Nano pada saat ini. Untuk istri salah satu jamaah kita, Ustaz Yusuf Matondang yang sedang sakit,
dan seluruh jamaah kita yang sedang sakit, muslimin dan muslimat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma nafhamu bihi kayfa nunaji ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب له ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم رب الناس أنت الشافي اشفي أمراض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا اللهم اشفي أختنا المذكورة شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخوتنا وأخواتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan membaca doa tadi maka berakhirlah pengajian kita malam ini, dan insyaallah kita akan bertemu pada malam depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah ada jalan. Insyaallah.